Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Lazismu Kota Parepare menyalurkan ratusan paket Ramadan di 4 kecamatan. Program tersebut bertujuan untuk memberikan semangat kepada para penerima manfaat. Ramadan tahun ini, Lazismu atau Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kota Parepare kembali menyalurkan ratusan paket kado Ramadan di 4 kecamatan. Program tersebut bertujuan untuk memberikan semangat kepada para penerima manfaat. Adapun penerima kado Ramadan tahun ini, diantaranya masyarakat kurang mampu, marbot, cleaning service, juru parkir, anak yatim, duafa, serta lansia. Alhamdulillah, pada hari ini Lazismu telah memberikan paket sebanyak 120 paket kado Ramadan buat masyarakat atau warga-warga Parepare yang kurang mampu, marbot, cleaning service, dan parkir, dan masyarakat anak yatim dan duafa, dan orang lansia, dua lansia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Lazismu berharap program yang rutin dilakukan tersebut dapat menggembirakan masyarakat yang tidak mampu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna menyamakan persepsi dan memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pada momen menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan pasca Hari Raya, Wali Kota Parepare menggelar dialog interaktif bersama seluruh jajaran OPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH punya cara tersendiri dalam menyampaikan informasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka persiapan dan pasca pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan lembaga penyiaran, yakni TV Peduli, Radio Peduli dan Radio Mesra Parepare untuk menggelar dialog interaktif. Kegiatan yang digelar secara virtual dan diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta kepala puskesmas sekota Parepare ini dilaksanakan di Auditorium B.J. Habibie Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Rabu 12 Mei 2021. Dalam dialog interaktif dengan durasi 60 menit, Wali Kota 2 periode ini banyak memaparkan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kota dalam upaya memberi rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat Kota Parepare dalam merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah maupun sesudah merayakannya. Dapat dilaksanakan di lapangan-lapangan terbuka yang telah ditetapkan dan masjid-masjidnya sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan ini, seluruh jamaah wajib hukumnya menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk yang pertama, saya yakin tingkat kesadaran masyarakat saya sudah sangat tinggi. Yang kedua, saya juga yakin semua panitia pelaksana Id akan melaksanakan sarana tempat cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Ini penting. Semua harus ikut bertanggung jawab melakukan pemantauan. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ini tentu harus diartikan bahwa kejadian itu berpotensi terjadi, yaitu pada saat jamaah meninggalkan tempat lapangan atau masjid, keluar dari sarana ibadah itu, tidak ada pengendalian diri sehingga sifatnya berkerumun. Ini penekanan saya kepada warga masyarakat saya yang saya cintai, karena nangi kasih aleta, karena nangi tawainya, karena nangi bijak-bijakta, karena nangi hikmata,
Kalau ini kita berkomitmen, maka yakinlah, percayalah, Parepare bisa tetap mempertahankan zona hijau ini. Karena sesungguhnya kita sadari atau tidak, saya sudah longgarkan dunia usaha, silakan berusaha, kafe, rumah makan, dunia usaha lainnya, perdagangan, tapi tetap protokol kesehatan. Olehnya itu, pada akhirnya saya menyampaikan kepada semua jajaran pemerintah kota, apapun posisinya, harus wajib ikut terlibat memantau keadaan ini berkaitan dengan pelaksanaan salat Id 1 Syawal 1442 Hijriah. Hadir mendampingi Wali Kota Parepare pada acara dialog interaktif tersebut, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haja Aminah Amin, Kepala Dinas Kesehatan Rahmawati MKes, dan Direktur RSUD Andi Makassau, Dr. Haja Reni Angrenisari MKes. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di Hari Raya Idul Fitri, Kelurahan Ujung Baru melakukan penyemprotan disinfektan di masjid serta menyiapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa masjid. Hal itu dilakukan untuk memastikan masjid-masjid yang telah mendapatkan persetujuan menjalankan pelaksanaan sholat Idul Fitri besok agar aman dari penyebaran virus corona. Lurah Ujung Baru Kota Parepare Andi Nurpati mengatakan, selain penyemprotan disinfektan, pihaknya juga memastikan persiapan protokol kesehatan di 5 masjid yang ada di wilayahnya. Pihaknya menghimbau kepada pengurus masjid agar menyediakan masker bagi jamaah yang lupa membawa masker, tempat cuci tangan, serta pengaturan jarak baik di dalam masjid, di pintu masuk, dan pintu keluar masjid. Melakukan penyemprotan desinfektan di masjid-masjid yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri yang ada di wilayah Kelurahan Ujung Baru. Ini salah satu pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini, agar supaya nantinya masyarakat yang akan melakukan sholat Idul Fitri ini merasa nyaman dan aman. Aman dalam artian aman dari terkonfirmasinya atau terkenanya virus COVID-19 ini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, salah satu bentuk apresiasi kepada jamaah yang rajin melakukan ibadah dan juga menjadi daya tarik bagi masyarakat, Masjid Raudatun Thayyibah yang terletak di Kelurahan Lumpue membagikan hadiah kepada para jamaahnya. Inilah Masjid Raudatul Thayyibah, masjid yang rutin memberi hadiah kepada para jamaahnya di bulan suci Ramadan. Masjid yang berlokasi di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ini seringkali membagikan hadiah untuk warga yang paling rajin sholat berjamaah, khususnya di bulan suci Ramadan. Sekretaris Pengurus Masjid Raudatul Thayyibah Muhammad Nasir menuturkan, masjid tersebut didirikan oleh pasangan suami istri, yakni Haji Ibrahim dan Haja Rosmini, yang merupakan seorang pengusaha di Kota Parepare. Masjid yang telah dibangun sejak 3 tahun lalu ini memang terkenal dengan programnya yang sering membagi-bagikan hadiah kepada jamaahnya yang diserahkan langsung oleh pendiri masjid. Hadiah itu diberikan kepada para jamaah sebagai bentuk apresiasi karena telah sholat berjamaah di masjid. Hal itu dilakukan untuk memotivasi jamaah lainnya agar dapat semangat untuk lebih rajin sholat di masjid. Kemudian kegiatan yang baru-baru ini kami laksanakan adalah wujud kepedulian amalia Ramadan Masjid Raudatul Thayyibah kepada jamaah yang sangat-sangat aktif di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan pemberian ini beliau bisa dapat beristiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, terutama menjalankan ibadah di Masjid Raudatul Thayyibah ini. Terima kasih. Selain itu juga, hadiah dibagikan kepada jamaah yang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran sejak dari awal memasuki bulan suci Ramadan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, beginilah cara Brimo Parepare membagikan zakat fitrah yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor Kompol Stapari. Zakat fitrah ini disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat di seluruh pelosok Kota Parepare.
Untuk meningkatkan solidaritas di bulan suci Ramadan, puluhan personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan menyalurkan zakat fitrah kepada mustahik atau penerima zakat di seluruh pelosok kota Parepare. Penyaluran zakat fitrah ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan menyampaikan, zakat fitrah tersebut merupakan kumpulan zakat dari seluruh personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan yang beragama Islam sebagai salah satu upaya untuk membersihkan diri sesuai dengan rukun Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi semua muslim dan pembagian zakat fitrah ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan yang kita lakukan adalah pembagian zakat fitrah di Kesatria Anak Jantak, di mana zakat fitrah ini adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan muslimat yang telah melaksanakan puasa Ramadan, dan alhamdulillah terkumpul zakat fitrah dari Kesatriaan Andik Dengkeng, yaitu asrama Biru Parepare, sehingga kita salurkan kepada orang-orang yang berhak, ya, fakir miskin, kaum duafa di lingkungan kesatriaan, ya, di Kampung Mandar, dan di samping kantor ini ada masyarakat yang kurang mampu dan kita bagikan secara keseluruhan. TV Peduli mengabarkan. Saudara, salah satu program rutin pemerintah Kota Parepare setiap tahunnya pada bulan Ramadan dengan membagikan insentif kepada sejumlah imam masjid dan pegawai syara. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 1.000 pegawai syara menerima insentif dari pemerintah Kota Parepare. Pendistribusian bantuan insentif yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Parepare dan Dewan Masjid Indonesia atau DMI tersebut merupakan program rutin setiap tahunnya. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Parepare Wahyuni Kholik mengatakan, program tersebut merupakan kepedulian pemerintah kepada pegawai syara, apalagi pegawai syara merupakan salah satu pejuang yang membantu pemerintah bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di masjid masing-masing. Pegawai syara keseluruhan 1.000 orang dari 200 masjid yang sudah terdaftar di Kota Parepare. Kalau besaran insentifnya sendiri, Bu, berapa? Jadi besarannya untuk imam itu 450 potong pajak. Kemudian untuk pegawai yang ada muadzin, ada imam rawatib, ada pelayan itu 400.000. Untuk pegawai syara, pemerintah menggelontorkan anggaran sebanyak 425 juta rupiah. Masing-masing imam masjid mendapat besaran insentif sebesar Rp450.000, sedang lainnya Rp400.000. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DPRD Kota Parepare kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan Ranperda tentang perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Berikut liputannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda persetujuan bersama penetapan Ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos, didampingi Wakil Ketua Haji Tasming Hamid SEMH, dan dihadiri Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, serta Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Selasa 11 Mei 2021. Paripurna tersebut diawali dengan pembacaan laporan hasil rapat Panitia Pansus RPJMD yang dibacakan oleh Haja Indriasari Husni Eskom. Proses pembahasan Pansus. Berikut adalah tahapan-tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 yang dilakukan antara lain 1. Penjelasan Wali Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 disampaikan pada rapat paripurna tanggal 3 Mei 2021.
Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD yang terhormat atas capaian yang telah diraih, yakni persetujuan bersama Ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, karena pada hari ini kita telah sampai pada tahap akhir pembahasan rancangan peraturan daerah dari berbagai tahapan pembahasan yang telah kita lakukan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami, pemirsa, rumah tahanan pertama yang ada di Kota Parepare ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya usai terbitnya SK penetapan dari pemerintah. Baru-baru ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melalui bidang kebudayaan melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kota Parepare. Kunjungan yang diterima langsung Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2A Parepare ini dalam rangka penyerahan SK penetapan rumah tahanan pertama sebagai cagar budaya Kota Parepare, sekaligus memastikan rencana dari pemanfaatan bangunan tersebut. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Parepare yang ditemui usai kegiatan berharap dalam waktu dekat pihaknya sudah menerima informasi terkait pemanfaatan bangunan tersebut. Kami hari ini kami diterima oleh Kasubag Tata Usaha Pemasyarakatan Parepare. Ini kami sangat mengapresiasi dan sudah diterima dengan baik di tempat ini. Dan tadi kami memang menyampaikan bahwa ada beberapa maksud tujuan kedatangan kami hari ini. Salah satunya adalah penyerahan SK penetapan lapas atau rumah tahanan pertama sebagai cagar budaya Kota Parepare. Kemudian yang kedua adalah kami ingin memastikan dan ingin mengcross-check bagaimana rencana dari pemanfaatan bangunan tersebut yang sudah lama tidak terhuni. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kami sudah dapat informasi bahwa bangunan tersebut rencananya akan dijadikan lembaga pemasyarakatan untuk perempuan, dan itu nanti bisa menjadi hal yang baru saya kira di Kota Parepare, bahwa itu ternyata lembaga pemasyarakatannya pun terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada pengembangan seperti itu. Kemudian yang tadinya kami memang berencana mengusulkan setelah audiensi ini, setelah pertemuan ini, bahwa jika seandainya tempat itu bisa dilakukan pemanfaatan dan bersinergi dengan pemerintah Kota Parepare, kami rencananya sebenarnya ingin menjadikan lokasi itu sebagai museum Kota Parepare, jika memang itu pihak Kementerian Hukum dan HAM menyetujui dari rencana-rencana tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami hanya ingin memastikan bahwa bangunan tersebut tetap terjaga, terawat dan terlindungi, karena ini memiliki sejarah peradaban Kota Parepare, dan ini terkait dengan kawasan Kota Tua Parepare yang semuanya hampir berdekatan dengan lokasi-lokasi cagar budaya yang lain. Dan harapan kami mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah ada informasi bahwa betul-betul lokasi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Harna Nengsi memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah Kota Parepare serta mengungkapkan siap bekerja sama dengan pemerintah kota dalam hal pelestarian cagar budaya, khususnya rumah tahanan pertama di Kota Parepare. Sesuai dengan apa yang Bapak tadi sampaikan, bahwa apapun nanti keputusannya, karena memang harapannya Bapak ya dia mau jadikan jadikan ya lagi ya, tapi karena memang kami atasan kami punya rencana bahwa ada rencana dijadikan Bapas awalnya, kemudian ini ada rencana baru dijadikan LPP, namun itu kami tunggu sebenarnya keputusannya nanti apa. Tapi Bapak tadi menyampaikan bahwa siap kerjasama
kami mungkin namun saya tidak bisa mengambil keputusan karena saya harus koordinasi sama Kalapas kami, koordinasi ke kantor pusat kami, dan nanti kedepannya jadinya apa. Namun kalau misalnya belum ada dijadikan apa, tadi Bapak meminta, mau kerjasama, ya kami sangat berterima kasih, ya, dan akan kami sampaikan ke Kalapas ya. Itu seperti begitu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usotun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.